menambah kebajikan. Sebelumnya mari kita mengagungkan guru kita dengan bersikap anjali. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Nah, Bapak Ibu serta saudara jamaah, ya, berkat kekuatan karma baik kita pada malam hari ini, kita masih memiliki berkah kesehatan, ya, walaupun ada yang masih terganggu kesehatannya, ya, malam hari ini kita dapat berkumpul di sini, ya, untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Tadi sudah kita lakukan bersama-sama kebajikan berupa membaca parita, kemudian sejenak bermeditasi, ya, dan saatnya bagi kita untuk belajar dhamma bersama-sama, ya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang guru dewa dan manusia. Guru para dewa dan manusia. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Apakah Anda adalah dewa? Bukan, ya. Apakah Anda genderuwo? Genderuwo? Bukan. Apakah Anda yaksa atau raksasa? Bukan juga. Apakah Anda manusia? Ya. Ini bukan pertanyaan kepada Bapak Ibu, ya. Ini kepada tadi sosok guru para dewa dan manusia, ya. Apakah Anda manusia? Bukan. Lantas siapakah Anda? Aku telah memusnahkan semua kotoran yang dapat mengakibatkan kelahiran kembali sebagai dewa, genderuwo, yaksa, dan manusia. Jadi ini menggambarkan Sang Buddha, Bapak Ibu, ya. Manusia, tapi bukan manusia biasa, karena sudah membebaskan dari semua kekotoran batin. Jelita bagai teratai putih, tak tercemari oleh air, oleh dunia aku tak ternoda, demikianlah Brahmana, aku adalah yang sadar. Jadi Buddha bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang sadar, yang seperti bunga teratai. Pernah melihat bunga teratai Bapak Ibu? Bukan di gambar yang asli, pernah ya? Di mana Bapak Ibu nengoknya? Di kolam, di parit, selokan, ya. Dan tentunya kolam, parit, selokan juga bukan tempat yang suci Bapak Ibu, ya. Di situ bahkan banyak kotoran, ya, apalagi kalau selokan yang dari pembuangan rumah-rumah kita isinya kotoran, ya. Tetapi bunga teratai tetap muncul begitu mekar, tetap nampak indah, tidak kemudian nampak kotor, tidak nampak bernoda, ya. Tetapi bunga teratai tetap mekar dengan yang keindahannya, ya. Sama seperti Sang Buddha, walaupun beliau hidup di dunia yang penuh dengan kekotoran batin, tapi beliau tetap suci, ya, tak ternoda oleh kekotoran yang ada, ya. Jadi yang sadar dalam bahasa Pali disebut Buddha, ya. Jadi Buddha artinya adalah yang sadar. Jadi agama Buddha adalah agama yang sadar, ya. Bapak Ibu sudah sadar belum? Masih pingsan? Ya. Oke, ya. Jadi sadar di sini bukan sadar bangun dari pingsan, ya. Sadar di sini adalah merealisasi nibbana, terbebas dari kekotoran batin, ya. Ini dalam Dona Sutta Cakawaga Catuka Nipata Anguttara Nikaya. Jadi Siddhartha Gautama, ya, namanya Siddhartha, berarti tercapai cita-cita. Macam mana SD Bapak Ibu, ya? Kemarin di sekolah minggu diajarkan ini. Sekarang apa kita macam mana SD, ya?
kita tidak kita walaupun sudah tua ya harus tetap ingat hal-hal ini ya, karena ini adalah hal-hal yang dasar ya. Siddhartha berarti tercapai cita-citanya. Gotama itu nama keluarga ya, atau marganya, margalim, marga tan. Nah, ini marganya Gotama ya. Karir Bodhisattva dari awalnya Pertapa Sumedha ya, kemudian dewa Setaketu ya. Jadi pada waktu itu pernah lahir sebagai Pertapa Sumedha yang lahir pada zaman Buddha di Pankara. Saat itulah beliau menyatakan tekad untuk menjadi bodhisattva ya. Nah, kalau kita nanti bertemu dengan Buddha yang akan datang, mungkin Buddha Metteyya, saat Buddha Metteyya ada, kita lahir di situ, mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk bertekad jadi bodhisattva. Nah, ya, karena harus menyatakan tekad kepada seorang Buddha untuk menjadi bodhisattva. Pernah sebelum lahir sebagai manusia, bodhisattva ini lahir sebagai dewa Setaketu ya, di surga Tusita. Ini beliau, masa kelahiran beliau sampai 4 asankya kapa, 100.000 kapa. Bahasa apa ini? Susah kita nih. 1 kapa itu 1 kali bumi dari terbentuk sampai hancur. 1 kapa. Ya, jadi bodhisattva 4 asankya kapa, 100.000 kapa. Pokoknya berjuta-juta kelahiran. Bapak Ibu ya, 1 kapa aja kita bisa lahir berulang-ulang, tidak hanya sekali ya, karena 1 kali bumi terbentuk waktunya berapa juta tahun ya, bukan hanya beribu-ribu tahun. Ini yang tahun yang sudah terhitung aja sampai sekarang sudah 2023. Itu yang terhitung. Yang tidak terhitung sebelumnya ya, banyak sekali ya. Nah, mati pula. Kemudian lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Jadi 623 sebelum tahun mulai dihitung. Dari tahun 1, sebelum tahun 1 623 tahun sebelumnya. Ayahnya Raja Sudodana, ibunya Ratu Mahamaya. Kemudian ibu asuh Mahapajapati Gotami. Ya, kenapa punya ibu asuh? Karena Pangeran Siddhartha ketika umur 7 hari ibunya meninggal. Ya, ibunya meninggal, lahir di alam surga, surga Tusita. Kemudian ini ibu asuhnya adalah adik dari Ratu Mahamaya sendiri, ya, yang kemudian diperistri oleh Raja Sudodana. Kemudian dari kerajaan Sakya di Nepal, India sana, ya. Nepal itu di kaki gunung Himalaya. Kemudian memiliki 32 markah orang besar. Apa nih markah Bapak Ibu? Tanda-tanda. Jadi seorang bodhisattva ada tanda-tandanya. Ya. Nanti kita lihat apa saja tanda-tandanya. 32 tanda. Kemudian menikah pada usia 16 tahun. Bapak Ibu menikah umur berapa? Kak Cai berapa umur berapa Kak Cai menikah? 20 lebih. Boleh nih? 16, hampir sama berarti. Ya. Pangeran Siddhartha menikah muda, ya, 16 tahun sudah dinikahkan, ya. Kenapa nikah muda? Supaya betah di istana, tidak keluar istana. Itu harapan ayahnya Raja Sudodana, ya, supaya betah di istana. Kemudian istrinya namanya Yasodhara. Punya anak ini pada usia 29 tahun yang bernama Rahula.
Jadi menikah berapa tahun baru punya anak nih? 16 sampai ke 29. Berapa tahun pernikahan Bapak Ibu? Hah? Berapa? Hah? 13 tahun. 13 tahun pernikahan baru kemudian punya anak. Kalau pernikahan sekarang sampai 13 tahun tak punya anak atau punya anak udah risau ya. Bisa. Pangeran Siddhartha sampai 13 tahun baru punya anak. Kemudian mencapai pencerahan atau menjadi Buddha ini di Buddha Gaya, nama tempatnya Buddha Gaya ya. Kemudian pada umur 35 tahun. Jadi 6 tahun sengsara melaksanakan pertapaan menyiksa diri. Kemudian mengajar. Jadi setelah menjadi Buddha, beliau mengajar pertama di Taman Rusa Isipatana ya. Kemudian keliling ke Jambudvipa selama 45 tahun. Jambudvipa itu sekitar India ya. Kalau dulu disebutnya Jambudvipa, bukan India dulu ya. Daratan Jambudvipa. Kayaknya kalau di serial Sandiwara Radio pernah juga dulu disebut juga Jambudvipa. Sampai sini kayak Sandiwara Radionya Brahma Kumbara dulu. Kemudian wafat, jadi Sang Buddha wafat atau parinibbana ini di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi pada umur 80 tahun. Kemudian kronologi hidupnya beliau ya. Beliau sewaktu menjadi bodhisattva ya, ada kelahiran sebagai Pangeran Siddhartha ya, ada masa kecilnya ya, masa anak-anak sekolah, main dengan kawan di istana, tumbuh dewasa, menikah ya, punya anak, kemudian meninggalkan keduniawian ya, meninggalkan istana jadi pertapa. Kemudian ini berjuang mencapai pencerahan sempurna. Inilah masih dikatakan sebagai bodhisattva ya. Jadi ketika beliau sudah menjadi pertapa belum disebut Sang Buddha karena belum mencapai penerangan sempurna, tetapi masih disebut seorang bodhisattva ya. Walaupun beliau melaksanakan pertapaan yang menurut orang lain luar biasa, penyiksaan dirinya sangat luar biasa, yang dilakukan belum pernah dilakukan oleh pertapa lain ya. Menyiksa diri selama 6 tahun. Kalau kita tersiksa sehari rasanya mau mati ya. Jadi beliau tersiksa atau menyiksa diri 6 tahun, tapi terus bangkit, mencoba lagi ya, gagal, coba lagi, ganti cara, sampai 6 tahun bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela. Kemudian setelah mencapai pencerahan sempurna, inilah baru disebut sebagai seorang Buddha yang sadar. Jadi mencapai penerangan sempurna berarti sudah menyadari kehidupan ini ya. Kemudian beliau memutar roda dhamma, berkeliling ke sana kemari ya, mengajarkan dhamma untuk membebaskan banyak makhluk demi kesejahteraan banyak makhluk ya. Selama berapa tahun tadi Bapak Ibu membabarkan dhamma tadi, berapa tahun? 45 tahun. Terus berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Dulu jalan kaki Bapak Ibu ya, tidak macam sekarang ya. Sekarang jauh sedikit motor ya. Acimane ke kedai naik motor ya kan Jun? Nah, dulu kemanapun jauhnya jalan kaki ya. Ingat masa dulu sekolah aja jalan kaki ya. Ini lebih zaman dulu lagi ya. Kemudian sampai beliau parinibbana ya. Munculnya Buddha adalah demi kesejahteraan semua makhluk.
Budo Loke Samut Panohitaya Sabapanina. Ya. Jadi untuk kesejahteraan banyak makhluk. Beliau mengajarkan dhamma untuk makhluk-makhluk sejahtera, bahagia. Ya. Bahagia yang sejati, yang kekal. Bukan kebahagiaan yang sementara yang beliau ajarkan. Nah ini riwayatnya dari kelahiran masa kecil. Kalau dalam sejarah dari buku kelas 1 ini ada Mimpi Ratu Mahamaya. Kelas 2 ini, kelas 2 ya. Mimpi Ratu Mahamaya melihat gajah putih memegang teratai memasuki kandungan Ratu Mahamaya ya, melalui sisi kanan tubuhnya. Kemudian kelahiran di Taman Lumbini, tawa dan tangis pertapa Asita. Ini pertapa Asita adalah pertapa dari Gunung Himalaya, pertapa sakti. Ya, datang ke istana bukan diundang, Bu ya. Bukan diundang, tapi karena diberitahu dewa bahwa telah lahir seorang bayi putra Raja Sudodana. Ya, bayi yang luar biasa dikabarkan oleh para dewa. Bukan diundang, beliau datang sendiri ke istana karena dikasih tahu para dewa. Kemudian juga diundang para Brahmana untuk meramal. Akhirnya dikasih nama Siddhartha oleh 8 Brahmin. Brahmin itu Brahmana yang pandai meramal. Ya, ramalannya 7 Brahmana meramalkan beliau akan menjadi raja besar atau menjadi Buddha. Ada 2 opsi dari 7 peramal tadi. Yang satu meramal dengan keyakinan bahwa kelak bayi akan menjadi Buddha. Tidak ada ramalan lain. Ya, kalau yang 7 tadi ada 2 kemungkinan. Kemudian masa kecil dan pendidikan, guru pertama 8 Brahmin, guru kedua Brahmin Sabamita. Kemudian Pangeran Siddhartha sangat cerdas, menguasai seni bela diri, santun Bapak Ibu ya. Pangeran Siddhartha sangat santun dengan semua orang, dengan gurunya menghormati, dengan semua orang menghormati, dengan semua makhluk juga menyayangi. Bisa bermeditasi mencapai jana 1 pada perayaan membajak sawah. Masih kecil umur 7 tahun meditasi sudah mencapai jana. Ya, kita udah berpuluh-puluh tahun meditasi masih belum bisa konsentrasi dengan baik. Ya, tetapi ya ini bukan karena hanya saat itu saja Bodhisattva bermeditasi. Dari kehidupan sebelumnya sudah berlatih meditasi. Ya, bahkan dari tadi pertapa Sumedha, jadi pertapa tentunya juga sudah bermeditasi. Ya, kemudian Pangeran mempunyai sifat welas asih. Ya, ditandai saat perebutan angsa dengan sepupunya Dewadatta. Nah, ini kisahnya Dewadatta di taman istana memanah angsa yang terbang. Ya, angsa yang terbang dipanah. Ini lagi rombongan terbang, dipanah, jatuh 1. Ada yang mengatakan, ada yang menuliskan angsa, ada yang menuliskan di buku-buku itu burung belibis. Ya, pokoknya intinya sejenis burung lah ya. Lagi terbang dipanah, jatuh di dekat Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha mencabut anak panah, mengobati. Dewadatta datang untuk meminta burung itu karena menganggap itu miliknya, karena dia yang memanah. Akhirnya sampai ke pengadilan. Pengadilan mengatakan karena burungnya masih hidup, kehidupan milik orang yang menolong, jadi milik Pangeran Siddhartha. Setelah itu diobati, sembuh, lepaskan lagi ke alam bebas. Ya, ini wujud welas asih Pangeran Siddhartha. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan welas asih Pangeran Siddhartha. Kemudian masa dewasa, ini Pangeran Siddhartha dibangunkan 3 istana. Istana musim dingin, musim panas, musim hujan.
Jadi kalau pas musim dingin masuk berada di istana musim dingin. Kalau pas musim panas masuk di istana yang untuk musim panas. Musim hujan masuk di istana musim hujan. Kalau kita rumahku istanaku Bapak Ibu ya. Satu-satunya yang kita jaga terus rusak tampal Bapak Ibu ya. Ini Pangeran Siddhartha dibangunkan 3 istana ya. Kemudian pernikahan tadi usia 16 tahun, istrinya bernama Putri Yasodhara. Kemudian 4 penglihatan agung. Ini 4 peristiwa yang sebetulnya menurut Pertapasita tidak boleh ditengok oleh Siddhartha. Karena kalau Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa ini pasti akan meninggalkan istana. Ya, apa itu 4 peristiwanya? Orang tua, orang sakit, orang mati, pertapa. Ya, makanya di istana tidak pernah ada orang tua. Kalau pejabat istana yang sudah tua suruh cepat pensiun. Jadi yang masih kuat-kuat yang di istana, ya. Orang sakit suruh cepat-cepat keluar istana. Orang mati apalagi tak boleh keluar, tak boleh nampak di istana. Ya. Pertapa juga tidak boleh masuk istana. Kemudian kelahiran anak. Ini Pangeran Siddhartha punya anak 13 tahun setelah menikah ya pada usia 29 tahun. Anaknya dinamakan Rahula. Artinya adalah belenggu. Kenapa kok anaknya kok dinamakan belenggu? Ya, karena dianggap menghalangi niatnya untuk meninggalkan istana. Ya, maka dikasih nama belenggu. Kalau ini kan kisahnya Pangeran Siddhartha lagi jalan-jalan di luar istana, ya. Setelah melihat 4 hal tadi, ya, sebelum pulang dari istana kasih berita utusan bahwa istrinya sudah melahirkan. Biasa kalau kita mendengar istri, kalau seorang suami mendengar istrinya melahirkan, bahagia luar biasa ya. Wah, luar biasa bahagia. Ingin cepat-cepat pulang, cepat sampai ke rumah, ya. Bila perlu cepat langsung nimbang anaknya, ya. Nah, tetapi Pangeran Siddhartha tidak demikian. Beliau mendengar kelahiran anaknya langsung mengatakan Rahula Cato Bandanang Jatang, ya, belenggu telah lahir ke dunia. Ya, menganggap sebagai belenggu karena beliau berkeinginan, punya tekad untuk meninggalkan istana. Dengan tambahnya anak berarti tambah lagi ikatan bagi beliau. Ya. Nah, ini karena Raja Suddhodana mendengar ucapan Pangeran Siddhartha, ya maka kemudian anaknya dikasih nama atau cucunya dikasih nama Rahula, yang ngasih nama kakeknya, ya. Raja Suddhodana memberi nama Rahula berdasarkan ucapan yang diungkapkan oleh Siddhartha. Meninggalkan keduniawian, ini meninggalkan istana, ya, pada usia 29 tahun, anaknya masih bayi, ya. Tak bertanggung jawab. Apakah demikian? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Pangeran Siddhartha tidak bertanggung jawab? Ya kan, meninggalkan anak istrinya menjadi pertapa. Bagaimana menurut Bapak Ibu, bertanggung jawab atau tidak? Asa takut salah jawab Bapak Ibu. Ya. Sebelum mendengar kisahnya memang Pangeran Siddhartha itu tidak bertanggung jawab. Sepertinya tidak bertanggung jawab Bapak Ibu ya, karena meninggalkan keluarga, ya. Namun demikian, namanya anak raja, kalaupun ditinggal kira-kira kekurangan makanan tidak?
tidak akan kekurangan makanan. 7 turunan pun ada Bapak Ibu ya. Kecuali kalau kita kerja buruh nah ninggalkan anak istri ya, itu tak bertanggung jawab, betul kok ya. Nah, jadi ungkapan tidak bertanggung jawab ini ya kurang cocok untuk seorang bodhisattva, karena cita-citanya ingin menyelamatkan banyak makhluk, bahkan anak istri orang tuanya juga diselamatkan dari penderitaan ya. Kemudian pergi bersama Cana dan kuda Kantaka. Jadi Cana pegang ekor Kantaka, lari kencang, terombang-ambing. Kalau kita bayangkan pun tak bisa pegang ekornya, mana bisa ya. Tapi dalam catatan bukunya demikian Bapak Ibu. Pangeran Siddhartha menunggang kuda Kantaka, Cana hanya pegang ekornya. Kemudian kudanya melompat sungai Anoma. Ya, sungai Anoma itu bukan sungai yang kecil Bapak Ibu. Ya. Kemudian di tepi sungai itu, kemudian di gerbang istana dihadang Dewa Mara Wasawati. Kata Mara, Siddhartha, tak usah keluar istana. Dalam waktu 7 hari kamu akan jadi raja. Dijanjikan seperti itu oleh Dewa Mara. Tetapi Siddhartha tetap meninggalkan istana karena sudah bertekad untuk mencari obat supaya terbebas dari penderitaan. Di tepi sungai Anoma, motong rambut pakai pedang, sering langsung ya. Dan potongannya dilempar ke angkasa, ditangkap oleh Dewa Saka, dibawa ke surga ya. Kemudian di tepi sungai Anoma, artinya tidak sia-sia. Nah, rambutnya 2 jari tersisa 2 jari ya, lainnya terpotong semua, tak pernah tumbuh lagi. Berarti segitu sampai beliau wafat, beliau parinibbana, 2 jari terus, dan bentuknya seperti itu terus melingkar ke kanan ya. Setelah menjadi pertapa ya, karena pertapa ini terkenalnya sebagai pertapa Gotama ya. Kemudian menolak tawaran Raja Bimbisara ya, karena pertapa Gotama berpindah patah mengumpulkan dana makan di kerajaan Raja Gaha. Raja Bimbisara melihat dari jauh begitu agung pertapa tersebut, kemudian disuruh prajuritnya mengikuti. Coba kamu ikuti, siapa itu pertapa itu, apakah dia dewa atau naga atau siapa? Kalau dewa pasti nanti habis ke lewat gerbang menghilang. Kalau naga pasti harus keluar gerbang istana langsung masuk ke bumi, kata si Raja Bimbisara. Nah, kalau manusia pasti dia bisa keluar makan, kan mengumpulkan dana makan ya. Dan diikuti oleh prajuritnya, dan sampai di suatu tempat ternyata pertapa Gotama makan. Raja Bimbisara datang ke tempat tersebut menawarkan ya separuh kerajaan. Dahlah pertapa, kau tahu saja di pertapa jadi raja aja di kerajaanku ini, separuh aku untukmu. Nah, kemudian pertapa Siddhartha yang mengatakan, saya anak-anak raja, kerajaan saya tinggal, kan cuma separuh saja, saya mau jadi raja, ya. Jadi tawaran Bimbisara ditolak, ya. Akhirnya Raja Bimbisara memohon pada pertapa Gotama, nanti kalau sudah mencapai pencerahan pertama kali datang ke sini ya, ke tempatku. Ya. Nah, itu permintaan dari Raja Bimbisara. Perjuangan mencapai pencerahan ini berguru kepada Alarakalama dan Udaka Ramaputa. Ini berguru kepada Alarakalama, ilmunya kalau mati saat menguasai ilmu Alarakalama akan lahir di alam kekosongan, alam yang ke-30. 30 alam kehidupan kan ada 31 tingkat.
ya. Kalam 30, jadi nomor 2 dari atas, ya. Kemudian belajar pada Udakara Maputa, alam bukan pencerapan maupun tidak bukan pencerapan, alam yang ke-31 yang paling atas, ya. Kalau digambarkan paling atas lah pokoknya. Tapi tidak juga kenyataannya di atas bukan demikian Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran. Ya, jadi kepada Udakara Maputa ya, dan Alara Kalama ini menguasai apa yang diajarkan dengan cepat. Mereka meminta Pertapa Gotama untuk tinggal di tempat mereka untuk menjadi guru. Cuma Pertapa Gotama menolak karena apa yang dicari belum didapat. Kemudian menjalani pertapaan keras atau duka carya di hutan Uruwela, ya, yang disebut dengan pertapaan menyiksa diri. Jadi menyiksa diri, membuat dirinya sendiri tersiksa, tubuhnya sakit, Bapak Ibu ya. Nah, ini selama 6 tahun. Nah, sekelompok penyanyi lewat, ya, sudah saat tubuh Pertapa Gotama sudah kurus kering, ya, ada sekelompok penyanyi lewat. Jika dawai kecapi tak terlalu longgar dan tak terlalu kencang, kecapi akan menghasilkan suara merdu. Ya, jadi suara gitar kalau talinya tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor, pasti suaranya merdu. Kalau terlalu kencang bisa putus, ya. Kalau kendor suara tak bunyi. Maka suara-suara bunyi kita yang harus mengatur, Bapak Ibu ya. Mengatur kendor kencangnya seberapa, ya. Jadi dengan nyanyian ini Pertapa Gotama sadar, oh iya ya, sama dengan kehidupan. Kalau kehidupan kita terlalu keras, putus, ya. Seperti pertapaannya kan keras, bisa mati. Kalau terlalu kendor, ya juga tidak baik, ya. Setelah sadar, ya beliau bertekad untuk berhenti melaksanakan pertapaan menyiksa diri. Kemudian menerima dana nasi susu dari Sujata. Jadi dana makan terakhir sebelum menjadi Buddha. Nah, ini pencerahan sempurna. Saat itu di usia 35 tahun atau tahun 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi. Jadi sebelum mencapai penerangan sempurna, ya, setelah tadi menerima dana makan, sudah membersihkan diri, sudah menerima dana rumput kering dari Sotia yang ditabur di bawah pohon Bodhi menjadi singgasana permata, duduk di situ, bertekad, walaupun hanya kulit, urat, daging, dan tulangku yang tertinggal, biarpun seluruh tubuh, daging, dan darahku mengering dan berkerut, tak akan ku bangkit dari tempat duduk ini, kecuali dan sampai aku mencapai kebuddhaan. Jadi meditasinya bertekad, tidak akan berhenti bermeditasi sebelum mencapai kebuddhaan, ya. Walaupun sampai kulit keriput, mengering dan sebagainya itu tadi. Ya, ini menggambarkan tekad yang sangat kuat. Ya. Ya, kita pun demikian, harus punya tekad yang kuat. Tidak tekad seperti Pertapa Gotama menjadi Buddha, setidaknya kita bertekad sampai mati kita mengenal Buddha, Dhamma, bahkan sampai kehidupan yang akan datang. Ini tekad, ya. Kemudian menaklukkan marah, godaan yang datang dalam meditasi dapat beliau taklukkan, ya, dengan kekuatan paramitanya, ya, kekuatan dari perbuatan-perbuatan luhur masa lampau melindungi pangeran atau Pertapa Gotama, ya. Kemudian momen pencerahan ini menyadari 4 kebenaran mulia, mencapai kemahatauan, menjadi sama Sambuddha, ya. Jadi mencapai penerangan sempurna, beliau
bisa mengetahui kelahiran beliau masa lampau. Kemudian beliau juga bisa mengetahui mati lahirnya makhluk-makhluk, ya. Oh, ini makhluk ini mati di sini karena peristiwa ini, ya. Oh, ini makhluk ini mati di sini karena peristiwa ini, karena perbuatan ini, ya. Jadi Sang Buddha bisa mengetahui, dan kebijaksanaan untuk melenyapkan kekotoran batin yang paling halus. Kemudian 7 minggu setelah pencerahan sempurna, ya, ini ada 7 minggu bertahap, ya. Ada 1 minggu yang pada minggu kedua melihat pohon Bodhi tidak berkedip selama 1 minggu sebagai penghargaan, ya, kepada pohon Bodhi tersebut, ya. Kalau kita tidak berkedip kira-kira 5 menit sanggup tak Bapak Ibu? Ya, sampai 1 minggu. Ya, kemudian ada Tapusa dan Balika, ini pedagang yang berdana makan kepada Sang Buddha, ya. Ya, Bapak Ibu, kiranya ini dulu yang kita pelajari untuk malam hari ini. Nah, ya, setidaknya sedikit gambaran kita tentang Sang Buddha. Ini guru agung kita, juga guru para dewa dan manusia. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Namo Buddhaya.